Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Hamdani dengan NIM 240101101104. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana membuat modeling UML atau Unified Modeling Language pada sebuah sistem barbershop. Diagram yang akan kita bahas terdiri dari 4 bagian, yaitu use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Pertama, mulai dari use case. Di sini terdapat 3 aktor utama, yaitu pelanggan, admin, dan juga barberman. Mulai dari pelanggan memiliki beberapa hak akses, yaitu mulai dari registrasi, login, melihat layanan, booking reservasi, memilih barberman, melihat riwayat layanan, dan memberikan ulasan. Kemudian pada admin bisa melakukan login, kelola data pelanggan, kelola data layanan, kelola data barberman, kelola reservasi, kelola transaksi, dan generate laporan. Kemudian aktor yang ketiga, yaitu barberman, bisa melakukan login, melihat jadwal pelanggan, mengubah status layanan, dan melihat riwayat pekerjaan. Kemudian lanjut ke activity diagram. Diagram ini menjelaskan alur proses bisnis dari awal sampai akhir. Proses dimulai dari pelanggan melakukan registrasi, kemudian login, kemudian melihat daftar layanan, kemudian memilih layanan, memilih barberman, dan memilih tanggal dan jam. Kemudian sistem akan menampilkan daftar layanan yang menampilkan daftar barberman dan jadwal tersedia. Kemudian mengecek ketersediaan jadwal, apakah jadwal tersedia atau tidak. Jika tidak tersedia, maka sistem akan menampilkan ulang daftar barberman dan jadwal yang tersedia. Jika jadwal tersedia, maka akan lanjut ke reservasi berhasil. Kemudian akan mengirimkan notifikasi reservasi ke barberman. Kemudian barberman menerima notifikasi reservasi baru, kemudian melihat detail reservasi, kemudian menunggu kedatangan pelanggan dan menyiapkan layanan, kemudian mengubah status layanan atau sedang diproses. Kemudian barber mulai mengeksekusi rambut pelanggan, memotong rambut pelanggan, dan layanan selesai dan mengubah status layanan menjadi selesai. Kemudian pelanggan melakukan pembayaran. Jika belum dilakukan, akan mengkonfirmasi pembayaran. Jika sudah konfirmasi, data disimpan dan update status. Kemudian reservasi selesai dan pelanggan bisa memberikan ulasan dan selesai. Kemudian admin bisa melakukan login, kemudian mengelola data pelanggan, mengelola data layanan, kemudian mengelola data barberman, mengelola data reservasi, mengelola data transaksi, generate laporan, dan laporan tersedia, dan selesai. Dan lanjut ke sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan komunikasi antar objek berdasarkan urutan waktu.
Pada diagram ini terdapat 5 objek, yaitu pelanggan, sistem, Barberman, admin, dan database. Dan langkah pertama yaitu pelanggan melakukan registrasi atau login, kemudian sistem melakukan validasi ke database. Kemudian jika data benar, maka pelanggan berhasil masuk ke aplikasi. Kemudian pelanggan dapat melihat daftar layanan. Selanjutnya pelanggan dapat memilih layanan, memilih Barberman, memilih tanggal dan jam, dan konfirmasi reservasi. Dan sistem akan mengecek ketersediaan jadwal ke database, dan database menampilkan status ketersediaan, apakah jadwal itu tersedia atau tidak tersedia. Jika tersedia, maka lanjut ke menyimpan data reservasi ke database. Dan database menampilkan reservasi berhasil. Dan sistem mengirim notifikasi reservasi baru. Kemudian Barberman melihat detail reservasi dan menyiapkan layanan. Dan sistem mengubah status menjadi sedang diproses, dan Barberman layanan selesai. Kemudian pelanggan sistem mengubah status menjadi selesai, dan pelanggan melakukan pembayaran. Kemudian admin memverifikasi pembayaran, kemudian menyimpan data transaksi ke database. Selanjutnya sistem kemudian mengirimkan bukti pembayaran kepada pelanggan. Dan yang terakhir, pelanggan dapat melihat daftar layanan dan memberikan ulasan, kemudian menyimpan ulasan tersebut ke database, dan ulasan tersimpan, kemudian selesai. Lanjut ke kelas diagram. Pada sistem ini terdapat 6 kelas utama. Pertama, ada kelas user, pelanggan, Barberman, layanan, reservasi, dan transaksi atau booking. Pada kelas user terdapat 5 atribut. Pertama, ID user, berarti data in yang merupakan primary key. Yang kedua, username, tipe data varchar dan panjang 50. Kemudian password, tipe data varchar juga dengan panjang 255. Kemudian atribut yang keempat yaitu role, berisikan admin, Barberman, dan pelanggan. Dan atribut yang terakhir yaitu status, tipe data varchar dengan panjang 20. Metodenya ada 4. Pertama, login menggunakan username dan password, kemudian logout, dan get role, dan ubah password baru. Kedua, kelas pelanggan memiliki 4 atribut. Pertama, ID pelanggan bertipe data in yang merupakan primary key. Kedua, nama, tipe data varchar dan panjang 100. Kemudian nomor HP, tipe data varchar, panjang 15. Dan terakhir, alamat, tipe data teks. Metodenya ada 5.
Pertama, lihat profil, lihat layanan, buat reservasi, lihat riwayat, dan batal reservasi. Kemudian kelas yang ketiga yaitu Barberman, memiliki 4 atribut. Pertama, ID barber, atribut data in merupakan primary key. Kedua, nama barber, atribut data parchar dengan panjang 100, nomor HP dan tipe data parchar panjang 15, dan jadwal atribut data teks. Mempunyai 3 metode. Pertama, lihat jadwal, lihat reservasi, dan ubah status reservasi. Kelas yang keempat yaitu layanan, memiliki 4 atribut. Nama ID layanan, atribut data in yang merupakan primary key, kemudian nama layanan, atribut data parchar panjang 100, kemudian ketiga harga, atribut data desimal, dan terakhir durasi atribut data in. Dengan 4 metode yang bisa menambah layanan, mengubah layanan, hapus layanan, dan lihat layanan. Kelas yang kelima yaitu reservasi. Pertama yaitu ID reservasi bertipe data in yang merupakan primary key, kemudian ID pelanggan bertipe data in yang merupakan foreign key. Yang ketiga ID barber tipe data in juga yang merupakan foreign key. Keempat, ID layanan tidak bertipe data in merupakan foreign key juga. Kemudian tanggal tipe data date, dan jam tipe data time, dan terakhir status tipe data varchar dan panjang 20. Memiliki 4 metode. Yang pertama, mengecek ketersediaan, kemudian menyimpan reservasi, ubah status menjadi status baru, dan membatalkan reservasi. Dan yang terakhir, kelas transaksi atau booking. Pertama, ID transaksi tipe data in merupakan primary key. Kedua, ID reservasi tipe data in yang merupakan foreign key. Tanggal booking tipe data date time, dan status booking tipe data varchar dan panjang 20, dan mempunyai 3 metode. Yang pertama, menyimpan transaksi. Kedua, mengubah status booking dengan status baru, dan lihat transaksi. Hubungan antar kelas pada sistem ini adalah satu pelanggan dapat memiliki banyak reservasi. Satu pelanggan dapat memiliki banyak reservasi. Kemudian satu barberman dapat menangani banyak reservasi. Dan satu layanan dapat digunakan pada banyak reservasi. Setiap reservasi memiliki satu transaksi. Kemudian user berhubungan dengan pelanggan maupun barberman sebagai akun utama untuk proses login. Demikian penjelasan mengenai modeling UML pada sistem Barbershop, mulai dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, hingga class diagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.